Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Alfiorita dengan NIM 2119226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS kelas 8 semester 2 dengan materi pokok hukum bacaan. Di setiap pembelajaran kelas 8 ini ada beberapa materi. Salah satunya itu hukum bacaan. Jadi hukum bacaan itu ada 4. Yang pertama mad silah, yang kedua mad badal, yang ketiga mad tamkin, yang keempat mad fathah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari hukum bacaan tersebut, mulai dari pengertian, sebab, dan juga contoh yang ada di Al-Quran mengenai bacaan-bacaan tersebut. Yang pertama itu mad silah. Jadi hukum bacaan ini terfokus kepada dua hal, yaitu ha, domir, dan juga hamzah. Adapun pengertian mad silah menurut bahasa, yang pertama itu mad artinya panjang dan silah itu artinya hubungan. Namun secara istilah adalah suatu bacaan yang terjadi karena adanya hak domir yang tidak didahului sukun, tidak didahului bacaan panjang, tidak diikuti sukun, dan juga tidak diikuti hamzah. Nah, jadi bacaan mad silah itu hanya terjadi pada hak domir. Namun yang perlu kalian tahu bahwa bacaan mad silah ini dibagi menjadi dua, yaitu mad silah qasirah ataupun mad silah pendek, yaitu mad silah yang dimana tidak diikuti hamzah, dan cara membacanya itu panjangnya 2 harokat ataupun 1 alif. Nah, contohnya terdapat pada surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua itu mad tawilah ataupun panjang. Jadi mad silah tawilah ini adalah mad yang diikuti hamzah. Nah, cara baca mad silah tawilah ini adalah dibaca panjang. Panjangnya itu 5 harokat ataupun 2,5 alif. Contohnya yaitu terdapat pada surat Al-Humazah ayat 3. Yahsabu annama lahu ahladah. Yang kedua itu mad badal. Nah, tadi mad itu adalah panjang, sedangkan di sini badal artinya perubahan. Nah, pengertian mad badal secara istilah adalah bacaan panjang yang diubah karena adanya hamzah bertemu dengan mad. Nah, cara baca mad badal ini adalah seperti layaknya mad tabi'i. Hukum bacaan badal adalah suatu bacaan disebut mad badal apabila terjadi hamzah bertemu dengan mad. Nah, bacaan mad badal itu berasal dari hamzah sukun atau mati, kemudian huruf hamzah itu diubah dan digantikan dengan alif, wawu, ataupun ya. Nah, panjang bacaan mad badal ini adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi hukum tajwid yang satu ini merupakan bagian dari mad far'i. Nah, jadi contoh dari bacaan mad badal ini dalam Al-Quran terdapat dalam surah Ad-Duha ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan juga Al-Ghaziyah ayat 5. Tusqa min aini aniyah. Selanjutnya itu mad tamkin. Jadi secara bahasa adalah mad tamkin itu suatu yang menempatkan. Cara membaca mad tamkin ini adalah dengan memanjangkan 1 alif ataupun 2 harokat. Adapun syarat-syarat atau bacaan dikenai hukum mad tamkin ada 2 syarat, yaitu yang pertama, apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh ketemu dengan huruf hijaiyah ya, dan huruf hijaiyah sesudahnya adalah huruf hijaiyah yang berharokat ya yiyu. Yang kedua adalah apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat dhamma ketemu dengan huruf hijaiyah wawu sukun, dan sesudahnya yaitu huruf hijaiyah wawu sukun yang berharokat wawiwu. Nah, dari contoh bacaan mad tamkin di dalam Al-Quran itu terdapat 4 surah. Yang pertama yaitu surah Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Surat Maryam ayat 58. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyah Adama wa mimma hamalna ma'an Nuhi wa min dzurriyyati Ibrahim wa
Ra'ila wa mimma hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani marru sujjatan wa bukiya. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illahu war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasunna wa ulaika rafiq. Surat Ali Imran ayat 75. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min tawilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah mad farqi. Jadi secara bahasa mad farqi adalah pembeda. Maksud dari pembeda itu membedakan antara hamzah istifhamiyah ataupun pertanyaan dengan hamzah khobariyah atau bisa disebut dengan berita ataupun kabar. Nah, maksud dari mad farqi di sini adalah mad pertanyaan. Nah, mengenai hukum bacaan mad farqi ini merupakan mad badal yang bertemu dengan huruf bertasjid. Nah, cara membacanya itu adalah panjangnya 3 alif ataupun 6 harokat. Dari contoh bacaan mad farqi ini hanya terdapat di 4 surat di dalam Al-Quran. Yang pertama itu surat Yunus ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqi faja'altum minhu haraman wa halal. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Yang kedua itu di dalam surat An-Naml ayat 59. Qulil ahmadulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Allahu khairu amma yusrikun. Nah, yang ketiga itu di dalam surat Al-An'am ayat 143 sampai 144. Thamaniyata aswajim minad dhanis naini wa minal ma'zis naini kullil ladzi karaini harama amil unsayain ammastamalat alaihi arhamul unsayain nabiyuni bi ilmi in kuntum shadiqin. Wa minal iblis naini wa minal baqaris nain kulladzina karaini harama amil unsayain ammastamalat alaihim arhamul unsayain am kuntum syuhada'a id wassakumullahi bihada faman adlamu mimman iftara 'alal ladzi kadziban liyudhillan nasi bighairil ilmi innallahu ala yahdi qaumad dhalimin. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.